Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan kami dari kelompok 3 Analisis Desain dan Sistem Informasi dari akuntansi B. Izinkan kelompok kami presentasikan analisis dan desain sistem informasi kami yang berjudul tentang Sistem Informasi Stunting Terpadu yang beranggotakan ada Nuraini Wursita dengan NPM 2211031069, MA Arsyal Al-Ghifari 068, Rizky Sareza 174, Yanti 150, Intan Nur Fadila 146, Carlos Lewanga 037, dan saya sendiri Mahdian 017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Pertama ada latar belakang. Jadi stunting adalah masalah gizi kronis yang diakibatkan oleh faktor multifaktorial dan berlangsung lintas generasi. Di Indonesia, stunting masih marak terjadi dan sering disalahartikan sebagai faktor keturunan. Faktanya, stunting disebabkan oleh kekurangan gizi, hormon pertumbuhan, dan infeksi yang berulang. Dengan faktor keturunan hanya berkontribusi 15%. Pemetaan stunting melalui sistem informasi terpadu menjadi kunci untuk memahami pola penyebaran, hubungan dengan faktor risiko, dan lokasi prioritas penanganan. Sistem informasi geografis atau SIG dapat digunakan untuk memvisualisasikan data stunting dalam bentuk peta, sehingga membantu mengidentifikasi daerah dengan prevalensi tinggi dan mengalokasikan sumber daya secara tepat. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Jadi berfokus pada pentingnya penggunaan sistem informasi terpadu atau sister dengan nama sister untuk pemetaan stunting di Indonesia. Dengan sistem ini, data stunting dapat dikumpulkan, dianalisis, dan divisualisasikan secara lebih akurat, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang prevalensi stunting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian untuk rumusan masalah, manfaat teknologi informasi dalam aplikasi sister menghadirkan peluang besar bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data stunting secara komprehensif dan akurat, sehingga memberikan informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya itu terkait analisis speeches, yang dimana analisis speeches ini digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu sistem. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif sistem itu dapat bekerja. Nah, di dalam analisis speeches ini, itu ada 6 kriteria, yaitu yang pertama ada performance, information, economic, security atau control, selanjutnya ada efisiensi, dan yang terakhir ada service. Bisa di next. Nah, di sini ada beberapa penjelasan terkait 6 kriteria yang tadi telah disebutkan. Yang pertama itu ada performance. Nah, dilihat dari dua indikator. Yang pertama itu ada throughput, yang dimana performa sistem dari sistem informasi stunting terpadu atau sister ini itu telah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari indikator throughput. Nah, hal tersebut itu memberikan gambaran seberapa banyak jumlah data yang masuk dan diproses. Nah, yang pertama ini ada jumlah data anak yang diinput per hari atau minggu atau bulan. Dan yang kedua, itu ada jumlah hasil laporan per periode. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, itu jumlah pengguna yang dapat mengakses sistem secara bersamaan. Nah, selanjutnya dari indikator respon time, sistem ini itu juga sudah maksimal dalam merespon keinginan
dari para pengguna. Seperti contohnya, waktu yang cepat dalam membuka sistem, menginput data, serta membuat hasil laporan yang dibutuhkan. Oke, baik selanjutnya yaitu ada information. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama itu ada akurasi, yang mana dalam memberikan informasi, sister ini atau sistem informasi terpadu, stunting terpadu, itu berupaya untuk memberikan informasi yang akurat. Hal tersebut dapat dilihat dari informasi tingkat stunting yang ada di seluruh Indonesia yang selalu diupdate secara berkala serta bekerja sama dengan pihak pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya tepat waktu. Nah, ketepatan waktu dalam memberikan informasi kepada pengguna itu sudah baik. Hal itu dibuktikan bahwa sister dapat memberikan informasi secara real time. Yang ketiga, yang terakhir itu ada relevansi. Nah, informasi yang diberikan dari sistem ini itu sangat relevan, yang dibuktikan dari feedback para pengguna yang merasa puas dalam memakai layanan informasi dari sistem informasi stunting terpadu, yaitu informasi seputar stunting dan juga program edukasi terkait penanggulangannya. Oke, baik untuk kriteria ketiga yaitu ada ekonomi, yang dimana ada 2 indikator yang meliputinya, yaitu yang pertama ada sumber daya. Dalam konteks ini, itu pengadaan suatu sistem, salah satunya sister ini itu dikenal memerlukan sumber daya biaya yang banyak. Hal ini karena bentuk perawatan sistem itu yang sangat kompleks. Nah, yang kedua, reusability. Nah, sistem informasi stunting terpadu atau sister dalam hal ini memberikan informasi dari prosedur yang masih kurang maksimal sehingga sistem ini belum bisa dikatakan reusability atau tidak dapat digunakan kembali pada sistem yang baru dan juga yang sejenisnya. Oke, next yaitu kontrol, di mana tingkat keamanan di kriteria ini yaitu ada keamanan sistem, di mana tingkat keamanan dari sister ini terbilang belum terlalu maksimal. Bentuk kebocoran data dan juga informasi itu dapat terjadi dikarenakan banyak pengguna yang memiliki akses sehingga resiko peretesan dapat terjadi yang bisa menimbulkan penyebaran informasi yang tidak valid. Dalam memperbaiki tingkat keamanan dari suatu sistem, itu perlu dilakukan oleh sumber daya yang terlatih. Dan juga pada saat ini masih belum ada sumber daya yang kompeten. Oke, untuk selanjutnya itu dari efisiensi, yang dimana ada keefektifan sistem. Jadi untuk sister ini itu termasuk suatu sistem yang memberikan solusi terhadap pengguna untuk melihat seberapa banyak seberapa melihat informasi seputar stunting, seperti seberapa besar tingkat stunting yang ada di Indonesia. Nah, dalam pengelolaannya ini, sister melakukannya dengan Bu System yang membuat pelaksanaan operasi dapat berjalan efektif dan juga cepat. Next. Nah, yang terakhir itu ada dari service, di mana tingkat pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh sistem informasi stunting terpadu atau sister itu merupakan pelayanan yang tertuju kepada pengguna yang menginginkan informasi seputar stunting. Pelayanan yang dapat dirasakan ialah sebagai alat pengendali untuk mengetahui seberapa banyak tingkatan stunting yang ada di Indonesia, serta juga program-program yang ditawarkannya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu adalah analisis SWOT dari sistem sister ini. Yang pertama itu ada kekuatan, yaitu pengumpulan data yang terintegrasi dan real time. Yang kedua itu ada laporan analisis yang mendetail, dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada fitur kontrol, akses, dan keamanan data yang kuat. Yang keempat, peningkatan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu tantangan dalam pengumpulan data dari daerah terpencil. Yang kedua, kurangnya integrasi dalam sistem informasi kesehatan lainnya. Yang ketiga, biaya awal yang tinggi untuk mengembangkan pelatihan sumber daya manusia.
Yang keempat yaitu adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Selanjutnya ada opportunity, yaitu yang pertama ada meningkatkan branding dari pemerintah dan tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan kasus stunting. Yang kedua, dapat mempermudah proses kerjasama baik dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Yang ketiga, dengan kemajuan sistem proses persebaran data menjadi lebih mudah dan efisien. Yang keempat, ada menjadi media edukasi secara tidak langsung mengenai pencegahan stunting bagi masyarakat. Selanjutnya ada treat, yaitu memerlukan biaya yang besar untuk membuat dan mengelola sistem sister ini. Yang kedua, biaya perbaikan dan pemeliharaan yang besar untuk menjaga kenyamanan user. Yang ketiga, sistem pada aplikasi sister ini dapat ditiru oleh pihak lain. Yang keempat, kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Next. Baik, jadi selanjutnya adalah strategi SWOT. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunity. Jadi yang pertama ada kerjasama dengan Kementerian Kominfo untuk pelatihan intensif teknologi bagi tenaga kesehatan. H60 dari hari kegiatan. Lalu yang kedua ada pendataan tenaga kesehatan muda yang berusia 25 sampai 35 tahun untuk meningkatkan efisiensi kerja. Lalu yang ketiga ada memaksimalkan akses sistem di daerah terpencil dengan fasilitas yang memadai bagi tenaga kesehatan. Dan yang keempat ada meningkatkan kerjasama dengan pemuda lokal melalui program volunteer untuk pendataan. Lalu yang selanjutnya adalah strategi weakness opportunity. Jadi yang pertama adalah program pelatihan, yakni program pelatihan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan edukasi stunting yang mudah dipahami masyarakat. Yang kemudian yang kedua ada mengatasi tantangan integrasi dengan penyebaran data kesehatan yang ditingkatkan melalui sistem informasi kesehatan. Lalu yang ketiga ada memanfaatkan sumber daya internal untuk mengurangi biaya awal dan mencari kemitraan pendanaan pelatihan. Dan yang keempat ada pengembangan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dengan teknologi digital. Lalu untuk strategi strength threat, yang pertama ada melibatkan generasi muda untuk membantu menurunkan angka stunting. Lalu yang kedua ada meningkatkan keamanan sistem untuk melindungi data. Yang ketiga ada mengoptimalkan fitur sistem untuk efisiensi pendataan dan biaya. Lalu yang keempat adalah menggunakan SDM muda melalui program volunteer untuk mempercepat pendataan. Dan yang terakhir adalah strategi weakness threat. Yang pertama adalah membangun komunikasi, manajemen, dan perencanaan untuk mendapatkan data relevan dan meminimalkan biaya. Kemudian yang kedua, ada kerjasama dengan pemerintah dan lembaga untuk dukungan biaya aplikasi stunting. Yang ketiga adalah mengawasi pengumpulan data dan tambahkan fitur keamanan untuk mencegah penyalahgunaan. Dan yang keempat adalah mengembangkan sistem sesuai kebutuhan pelanggan, evaluasi saran masyarakat, dan memberi pelatihan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu IFAS dan EVAS. IFAS sendiri yaitu berfungsi untuk menganalisis lingkungan internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada pada sistem aplikasi sister. Lalu EVAS itu berfungsi untuk menganalisis lingkungan eksternal, yaitu terkait identifikasi berbagai peluang dan ancaman. Next. Yang pertama yaitu tabel IFAS. Jadi ada faktor-faktor strategi internal. Yang pertama itu dilihat dari strength atau kekuatan. Masing-masing diberikan bobot dan memiliki rating yang berbeda dengan subtotalnya yaitu 2,08. Next. Lanjutan dari IFAS tadi, ada juga tambahan dari weakness atau kelemahan.
dengan subtotalnya 0,75. Jadi antara kekuatan dan kelemahannya itu di total dapatlah poin 3,50. Next. Selanjutnya ada tabel Internal Factor Analysis Summary atau IFAS. Ada juga faktor-faktor strategi eksternal yaitu opportunity, di mana masing-masing faktor-faktor ini diberikan bobot dan rating yang berbeda dengan nilai skor opportunity yaitu 2,84. Next. Selain dari opportunity, di IFAS juga ada threat atau ancaman. Dari masing-masing faktor ancaman ini memiliki subtotal 0,82 poin. Penjumlahan dari threats dan opportunity mendapatkan poin 3,59. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya itu ada analisis studi kelayakan. Yang pertama itu ada kelayakan teknis, yaitu ketersediaan sistem yang mudah diakses dan fleksibilitas penggunanya menjadikannya alat yang ideal untuk membantu tim tenaga kesehatan dan pemerintah dalam menjalankan program penanggulangan stunting mereka secara efektif. Yang kedua itu ada kelayakan operasional, di mana sister ini menyediakan berbagai fitur yang dibuat untuk membantu orang tua memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendapatkan akses informasi dan edukasi tentang stunting, serta mendapatkan dukungan dari pemerintah dan ahli kesehatan. Yang ketiga itu ada kelayakan ekonomi, di mana sistem persebaran dan pemetaan data stunting dilakukan dengan pertimbangkan aspek ekonomi, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun tenaga kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan analisis rincian biaya dari aplikasi sistem yang menunjukkan bahwa investasi awal akan terbayar dengan cepat melalui penghematan biaya operasional dan peningkatan produktivitas. Next. Selanjutnya itu ada analisis payback period, di mana kita ketahui total biaya pengadaan sistem tahun 0 sistem sendiri itu senilai 30 juta, dikurangi dengan proses biaya dan sisa biaya, lalu menghasilkan sisa biaya sistem tahun kedua sebesar 9.500.000. Lalu kita menghitung total keuntungan yang didapat, yaitu dari penjumlahan total manfaat tahun pertama, kedua, dan ketiga menghasilkan total manfaat sebesar 35.500.000. Lalu ada return on investment, di mana rumusnya itu total manfaat dikurang total biaya dikali 100% dibagi total biaya, yang menghasilkan ROI sebesar 14,5%. 51%. Next slide. Oke, selanjutnya adalah use case diagram sister, sistem informasi stunting. Di sini kita lihat ada tiga main karakter dalam sister ini. Ada tiga operator, di mana ada customer, staff operator, dan staff pimpinan. Di mana memiliki fungsinya masing-masing. Di mana customer hanya mengakses dari kita lihat dari gambar adalah hanya general access, di mana hanya untuk monitoring dan obtain health dan information menu dan juga menu pelaporan. Lalu ada menu customer help yang akan dihandle di mana terhubung dengan staff operator yang akan menghubungkan dengan cetak laporan. Nah, dan lalu ada data entry di mana staff operator atau bisa dibilang juga bagian dari seperti staff kesehatan yang menginput data dapat melaksanakan data entry master 1, data entry master 2, dan juga melayani terkait dengan customer care. Lalu ada editing information dan central idea, di mana staff operator memiliki main sebagai inti dari sister tersebut, di mana staff operator sendiri terdiri dari tenaga kesehatan, di mana lalu staff pemimpinan mempunyai akses atau untuk control area, di mana akses operator user login, manajemen control, main info, dan main idea, main access, dan final report, dan maintenance yang berfungsi sebagai
kendali dalam aplikasi tersebut, the website tersebut. Oke, next. Oke, di sini ada use case activity sister di mana pengguna dapat mengakses mulai dari website open hingga welcome. Lalu ada opsi untuk customer dan operator, di mana customer adalah hanya mengakses dashboard untuk area information, stunting information, data stunting monitoring, di mana data tersebut ada tentang pengelolaan data stunting, mengetahui tentang stunting baik secara information maupun angka. Lalu ada area operator di mana operator dapat memainkan login, di mana main control di mana user control dapat mengakses data, submit data menjadi sebuah website yang akan disimpan pada website database. Lalu untuk bisa mengelola final report dan information update juga ada di bagian untuk operator dan juga customer care. Yang mana akhir dari aplikasi adalah final report dari laporan data stunting yang ada pada website yang kami kembangkan. Oke, next. Oke, hasil dari kerja kami adalah berhasil membuat user interface website sister, di mana yang kami buat pada gambar tersebut adalah di mana monitoring itu tidak jauh beda dengan website seperti pada analytical COVID pada era COVID pada tahun 2021-2022. Terus hanya user interface yang kami gunakan adalah kami dapat memonitoring, customer dapat memonitoring kenaikan angka stunting pada beberapa tahun terakhir ataupun 1 tahun terakhir, di mana dapat ditunjukkan pada 2023 seperti 23,1% ataupun 2024 yang menurun 22,3%. Itu hanya jelas angka hanyalah sebagai contoh, dan juga kita dapat memonitoring berapa anak dan juga berapa kabupaten kota yang terdampak stunting tinggi pada Indonesia. Mungkin pada opsinya ada beranda, lalu ada tentang layanan dan kontak dan opsi login, di mana ada 2 opsional untuk mengakses user interface website kami, yaitu ada peta stunting dan juga berita stunting Indonesia, dan juga pengelolaan seperti pengaduan stunting yang ada untuk customer melakukan laporan terkait stunting. Oke, mungkin itulah akhir dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Mahdian Fadilah dan juga teman-teman dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.